Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai masalah ukuran letak data. Nah, untuk di ukuran letak data itu kita belajar tentang kuartil dan desil. Nah, adapun di sini data yang kita gunakan masih data tunggal ya. Masih data tunggal. Jadi ingat, nanti itu ada data untuk berkelompok, ada untuk ukuran letak data untuk data berkelompok. Jadi semua di sini tentang ukuran data tunggal. Nah, untuk yang pertama, materi pertama kita belajar tentang kuartil. Nah, kuartil itu adalah tiga nilai yang membagi data. Jadi untuk kuartil itu terdiri dari tiga nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ketiga nilai itu adalah yang pertama ini, kuartil pertama, atau biasa dikenal dengan kuartil bawah, disimbolkan dengan Q1. Nilai yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Jadi Q1 itu selalu lebih kecil atau sama dengan Q2. Kemudian kuartil kedua bagian B adalah atau kuartil tengah atau biasa disebut dengan median, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak. Jadi ingat, untuk menentukan kuartil itu selalu diurutkan ya, dari terkecil ke terbesar ya, baik kuartil pertama, kedua maupun kuartil ketiganya. Kemudian terakhir, kuartil ketiga atau biasa disebut dengan kuartil atas atau disimbolkan dengan Q3, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Jadi untuk kuartil kedua ini atau kuartil tengah, simbolnya adalah Q2 atau median. Dia selalu lebih kecil atau sama dengan Q3 dan selalu lebih besar atau sama dengan Q1. Jadi ilustrasinya bisa dilihat seperti ini, gambaran kuartil. Jika kita memiliki data awal nilai X1-nya di sini, kemudian di sini adalah XN-nya. Nah, selalu posisi Q1, Q2, Q3 seperti ini gambaran kuartilnya. Secara umum kuartil dapat dituliskan sebagai berikut, bisa dilihat Q1 pasti selalu lebih kecil atau sama dengan Q2. Boleh jadi Q1-nya itu nilainya sama dengan Q2 apabila nilainya kecil dan mulai dari X1 sampai dengan X di tengah di sini nilainya sama terus, berulang terus ya frekuensinya. Misalnya 2 2 2 2 2 2, masih 2 di sini. 2 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan Q1 sama dengan Q2. Namun Q1 itu tidak pernah lebih besar daripada Q2. Pasti Q2 selalu lebih besar ya. Tetapi ada kemungkinan nilainya sama. Makanya di sini menggunakan pertidaksamaan kecil sama dengan. Begitu pula untuk Q2-nya selalu lebih kecil atau sama dengan Q3. Jadi ada kemungkinan Q2 sama dengan Q3. Jadi ilustrasinya seperti ini untuk posisi Q1, Q2 dan Q3 di dalam data yang kita miliki. Jadi dia membagi 4 data menjadi 4 bagian sama banyak. Yang sama banyaknya di sini. Ini bagian pertama, kemudian bagian kedua, kemudian bagian ketiga, kemudian bagian keempat. Jadi di sini posisi kuartil 1, kuartil 2, kemudian di sini posisi kuartil 3. Kemudian untuk menentukan data kuartil, untuk menentukan nilai kuartilnya, perhatikan jika ukuran data N besar, maka untuk menentukan letak kuartil QI digunakan rumus umum seperti ini. Ini rumus umumnya. Letak QI ini itu berjalan dari
1 sampai 3. Karena kita tahu bahwa kuartil itu terdiri dari 3, kuartil 1, 2, dan 3. Ini ingat, ini baru menentukan letaknya, belum nilainya. Letak QI sama dengan datum ke I per 4. Kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu membagi 4 bagian data sama banyak. Jadi datum ke I per 4 dikali dengan N plus 1. Jadinya di sini ini nanti kita tinggal ganti 1 untuk letak QI 1, jadi I-nya di sini 1. Letak QI 2, I-nya 2, maka ganti 2 di sini. Letak QI 3, maka I-nya ganti 3 di sini. Ingat sekali lagi, ini baru menentukan letak QI, letaknya, belum nilainya. Contoh, misalnya letak QI adalah datum ketiga. Jadi setelah kita gunakan rumus di atas, ternyata kita mendapatkan letak QI sama dengan 3 setelah kita proses di sini. Maka nilai QI, nah ini baru menentukan nilainya. Nilai QI sama dengan X3. Kenapa X3? 3-nya ini diambil dari sini. Jadinya X3. Nah, di posisi datum ketiga setelah kita urutkan berapa angkanya di situ, maka itulah nilai QI-nya. Gitu ya. Setelah kita urutkan, X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, ternyata nilai di X3 di sini berapa? Itulah nilai QI-nya tersebut. Tinggal kita melihat berapa angka di posisi X3 tentunya setelah data kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Bagaimana bila letak QI adalah datum ke 3/2? Jadi ada kemungkinan nilai yang kita peroleh di sini tidak bulat. Kalau bulat kita tinggal merujuk berapa X3 sekian, X5 sekian, X7 sekian. Nah, kalau tidak bulat, nah seperti ini yang kita peroleh datum ke 3/2, maka untuk menentukan nilainya, ini nilainya. Nilai QI seandainya yang kita dapatkan 3/2 ya. 3/2. Oke. Nilai QI sama dengan X3 datum ketiga, 3-nya itu diambil dari sini, turun ke sini, kemudian ditambah 1/2-nya diambil dari sini, turun ke sini, dikali dengan X. Setelah X3 tentunya X4 kemudian dikurangi dengan X3. Jadi itu ya konsepnya. Untuk menentukan di sini ya ambil datum di atasnya, datum yang setelah kita tuliskan di awal X3, di sini X4, kalau di sini X7, di sini X8, kalau di sini X10, di sini X11. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan datum sebelumnya, sebelum di sini. Kalau di sini X10, di sini X9, kalau di sini 11, di sini 10. Bagaimana bila letak QI adalah datum ke 4/4? Konsepnya sama. 4/4. Nilai QI sama dengan X4, 4-nya diambil dari sini. Datum keempat tambah dengan 1/4-nya diambil dari sini. Kemudian dikali dengan setelah X4, X5 dikurangi dengan X4. Contoh, tentukan kuartil bawah, Q1, kuartil tengah, Q2, dan kuartil atas, Q3 dari data-data berikut. 22, 33, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9.
B 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Karena data telah diurutkan, ya kita sudah lihat bahwa ini datanya sudah terurut. Begitu pula poin B sudah terurut. Karena data telah diurutkan, maka dengan menggunakan rumus sebelumnya nilai-nilai kuartilnya dapat dicari. Kita tahu di sini banyaknya anggota datanya di sini ada 13, jadi N-nya sama dengan 13. Banyaknya datum di sini ada 13 ya. Ini adalah datum pertama, kedua, ketiga, keempat secara berturut-turut ya, sama di atas. Poin A 22, 33, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Oke. Kemudian letak QI. Nah, ingat untuk menentukan kuartil 1, 2, 3 letak QI, ingat letaknya dulu. Datum ke, perhatikan rumusnya. Ini rumusnya sebelumnya. Letak QI sama dengan datum ke I per 4 dikali N plus 1. Jadinya di sini untuk menentukan kuartil pertamanya ganti 1 di sini. 1 per 4 dikali dengan 13 tambah 1. Ya, datum ke 1/4 kuartil pertama 1 per 4 dikali dengan 13 tambah 1, jadinya 14. 14 dibagi 4 4 kali 3 12 gitu kan. Kemudian kurang 4 kurang 2 2. Kemudian tambahkan 0 di sini, koma 4 kali 5 20. Jadi 3,5 atau sama jangan saja di sini 3/2. Terserah kalian mau pakai 3,5 kah atau 3/2, itu sama saja. Atau kalau kalian tidak mau pusing juga ada koma-komanya, kenapa bisa muncul koma-koma seperti ini ya, sebenarnya itu 14/4 itu sama saja seperti ini. 14/4 sama dengan masing-masing bagi 2, jadinya 7. Ini saya bagi 2 2. 7/2 sama dengan 3 1/2 sama aja ya. Untuk mengembalikannya ke 7/2 sama saja, 2 kali 3 6 tambah 1 7, 7/2. Oke, kemudian untuk menentukan nilai. Nah, untuk ini nilainya, nilai QI sama dengan, perhatikan, 3/2 ya. 3/2 kita dapatkan di sini. QI Alhamdulillah. Nilai QI 1 sama dengan X3. Kenapa? Karena di sini bulatnya adalah 3, makanya X3 di sini ditambah dengan lebihnya berapa? 1/2, atau kalau kalian mau pakai 0,5 di sini enggak masalah. Bukan 5 ya. Bukan 5-nya diambil, tapi di sini adalah 0,5 atau 1/2 dikali dengan, setelah X3 X4 dikurangi dengan X3 sama dengan, oke, X3 berapa? X3 nya ini sama dengan 3. Kebetulan posisi X3 itu sama dengan 3 ya, bukan ini 3-nya diambil, tapi angkanya ini 3 ditambah dengan 1/2 ini, kemudian X4 nya ini 3 dikurangi dengan X3 sama dengan 3, jadi 3 kurang 3 sama dengan 0. 3 kurang 3 sama dengan 0 dikali dengan 1/2 jadinya 0. Jadi 3 tambah 0 sama dengan 3. Jadi nilai QI1 itu sama dengan 3. Kemudian letak QI2. Kuartil kedua, datum ke 2/4.
dikali dengan 13 tambah 1, atau kalau kalian mau sederhanakan langsung ini boleh, masing-masing bagi 2 jadinya 1/2. 1/2 dikali 13 tambah 4 itu sama saja 2/4 dikali dengan 13 tambah 1. 13 tambah 1 sama dengan 4. 13 tambah 1 sama dengan 14. 14 kali 2 28. 28 bagi 4 sama dengan 7 ya. 28 bagi 4. Nah, oke. Sama dengan 7. Bulat. Jadi kalau bulat itu untuk menentukan nilai Q2 sama dengan X7. Sama dengan X7 berapa posisinya di X7? X7 sama dengan 6. Andaikan kita mau jalankan juga di sini, bisa saja. X6 seandainya kita mau jalankan ya. Nilai Q2 sama dengan X7 ditambah dengan berapa lebihnya di sini? 0 kan? Dikali dengan X8 dikurangi dengan X7. Gitu kan? Nah, X8 nya berapa? 7 kurang 6 jadi 1. 7 sini kan kalau 7 kurang 6, oke. Kalau dikali dengan 0 jadinya 0 ya. Jadi X7 sama dengan, nah ini kan nilainya semuanya 0 di sini, jadi tidak perlu kita jalankan lagi karena ujung-ujungan dikali 0 tambah 0. Kemudian terakhir letak Q3 datum ke 3/4 dikali dengan 13 tambah 1 datum ke 10/2. 13 tambah 1 14. 14 kali 3 berapa? 14 kali 3 42 ya. 42 dibagi 4 jadinya 10/2. Jadinya untuk nilai Q3 sama dengan X10. 10 nya diambil dari sini, X10 tambah dengan lebihnya adalah 1/2, kemudian dikali dengan di atasnya X10, X11 dikurangi dengan X10. Kemudian X7 sama dengan X10. Posisi X10 berapa? Posisi X10 adalah 7. Sini. X10 7. Ini 7 ditambah dengan 1/2 dikali dengan X11 nya tadi, X11 8. 8 kurang 7. Makanya di sini adalah 8 kurang 7. 8 kurang 7 sama dengan 1. 1 kali 1/2 1/2. 7 tambah 7 tambah 1/2 jadinya 7/2. Jadi inilah nilai Q3 nya. Untuk B exercise silakan dikerja sendiri ya untuk exercise bagian B nya. Bagian B ini silakan dikerja sendiri. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 12 tentukan kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 nya. Oke, cukup sampai di sini saja untuk pembahasan kuartilnya. Oke, sekarang kita masuk di materi selanjutnya tentang desil. Desil di sini masih kita berbicara masalah data tunggal. Masih data tunggal. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kuartil, nah sekarang desil. Kalau kalian sudah paham tentang kuartil, desil pun akan mudah kalian pahami. Kenapa? Karena mirip desil dengan kuartil. Kalau desil kuartil kemarin membagi
4 bagian data sama banyak. Nah, kalau sekarang itu desil itu membagi 10 bagian data sama banyak. Nah, di sini definisi untuk desil merupakan nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian yang sama banyak. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak, maka terdiri dari 9 desil. Mulai dari D1 sampai dengan D9. Gambarannya bisa dilihat seperti ini. Kalau data kita di sini, mulai data awal di sini X1-nya, kemudian di sini XN-nya. Dia akan membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Di sini bagian 10 bagian yang sama banyaknya itu di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu data 10 data bagiannya terbagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Nah, untuk nilai desil pertama di sini posisi sini, posisi kedua di sini, desil ketiga di sini, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9. Oke. Secara matematika desil dapat dituliskan seperti ini. D1 kecil sama dengan D2, D2 kecil sama dengan D3, D3 kecil sama dengan D4, D4 kecil sama dengan sama dengan di sini. D5 kecil sama dengan D6, D6 kecil sama dengan D7, D7 kecil sama dengan D8, D8 kecil sama dengan D9. Jadi ada kemungkinan sama nilainya. Untuk desil data tunggal ini masih rumusnya, jika ukuran data n besar, maka untuk menentukan letak desilnya DI digunakan rumus ini. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kuartil membagi data 4 bagian sama banyak. Nah, kalau untuk desil itu karena membagi 10 bagian sama banyak, maka di sini dibagi 10. Letak DI sama dengan datum ke I per 10 dikali dengan N tambah 1. I-nya itu kalau desil berjalan dari 1 sampai 9. Jadinya di sini letak D1, D2, D3 sampai dengan D9 kita tentukan. Dan N-nya itu besar dari 10. Oke. Misal letak DI adalah datum ketiga, maka nilai DI sama dengan X3 kalau bulat. Makanya nilainya sama dengan X3-nya. X3 berapa nilainya? Nah, itulah nilai desil DI-nya. Bagaimana bila DI adalah datum ketiga 1/10? Nah, kalau misalkan kita dapatkan setelah kita jalankan ini, ternyata kita dapatkan angka seperti ini, 3/10. Konsepnya sama pada kuartil. Untuk menentukan nilai DI sama dengan 3-nya 3/10 ya. X 3-nya diambil dari sini bulatnya, kemudian ditambah dengan 1/10 diambil dari sini lebihnya. Oke, dikali dengan di setelah X3 X4 kurangi dengan X3. Contoh, tentukan nilai desil D1, desil ketiga, desil kelima, desil ke-7 dari data berikut, di mana N yang kita ketahui di sini setelah kita hitung N-nya sama dengan 40. 30, 30, 31, 31, 31 dan seterusnya. Datanya setelah diurutkan seperti ini. Satu baris pertama ini 10 ya, 10, 20, 30, 40. Jadi sini X1, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya sampai X10. Kalau di sini X30, di sini X40. Oke. Pertama, untuk menentukan desil, tentukan terlebih dahulu letaknya. Letak D yang ditanyakan pertama adalah desil pertama. D1 sama dengan datum ke, karena 1 di sini, DI, I sama dengan 1. Datum ke 1/10 dikali 40 tambah 1. Jadi di sini 41 ya, 41
1 kali 1 per 10 jadinya 1 per 10. Nah kalau saya kembalikan lagi ini, kembali lagi ke ini kan 40 tambah 1 41 kali 1 41 per 10. Nah kalau saya kembalikan lagi 41 per 10 caranya 10 kali 4 40 tambah 1 41 per 10. Jadi untuk ini penyederhanaannya ya menjadi bilangan campuran 41 per 10. Nah kalau kalian mau pakai dalam bentuk koma boleh juga, silakan. Kalau di sini jadinya 4,1. Selanjutnya untuk menentukan nilai DI sama dengan X4. X4 diambil dari sini, bulatnya ditambah dengan lebihnya adalah 1/10 atau 0,1. Kalau mau pakai 0,1 boleh, dikali dengan X di atasnya X4, X5 dikurangi dengan X4. Jadi tinggal kita masukkan X4 nya berapa, 1 2 3 4. Jadi di sini X4 nya adalah 31, maka di sini nilainya 31 ditambah dengan 1/10. Dari sini X5 ini masih 31 dikurangi dengan X4 31 kurang 31 sama dengan 0. 0 dikali dengan 1/10 jadinya 0 ditambah 31 nilainya sama dengan 31. Jadi nilai D1 sama dengan 31. Kemudian letak untuk D5 ini desil kelima, datum ke kenapa pakai 1/2 di sini, karena D5 sama dengan 5/10. 5/10 itu sama saja 5/10 itu sama saja 1/2, nggak masalah mau pakai 1/2 kah atau mau pakai 5/2, it's up to you ya, itu terserah Anda. 1/2 dikali dengan 40 tambah 1 jadinya 41/2 jadinya 20/2. Kemudian nilai D5 sama dengan X20 diambil dari bulatnya ditambah dengan 1/2 atau 5/10 sama saja ya. 1/2 kita sederhanakan saja, 1/2 dikali dengan X21. Oke, di sini X20, kemudian di sini X21. X21 nya adalah 41, makanya di sini 41 dikurangi dengan 40 ini. Jadinya kita peroleh 1 kali 1/2 40 tambah 1/2 40/2. Oke. Jadi nilai untuk D5 nya sama dengan 40/2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi untuk desil kali ini. Untuk D3 dan D5 nya D3 dan D7 nya kita tinggalkan sebagai latihan untuk Anda masing-masing di rumah. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan untuk desil. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, boleh melalui WhatsApp atau bisa komen di bawah video ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.